Christina Pau dan saya Rosalia Antania Gende di Biara Santo Conradus Ende. Sekarang kami sedang kedatangan tamu, yaitu Pater Aven Saur sebagai koordinator kelompok kasih insanis peduli orang dengan gangguan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Pater. Selamat sore. Sebelumnya, apakah Pater bisa menjelaskan identitas Pater? Ya, saya Pater Aven Saur SVD, pendiri dan koordinator relawan kelompok kasih insanis yang khusus peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau boleh tahu apa saja kesibukan Pater? Ya, tadi siram-siram bunga dengan kasih makan air, kadang juga main-main dengan anjing. Ya. Nah, Pater, sebelumnya kami itu tahu tentang ODGJ. Ya. Tetapi untuk secara detailnya kami belum mengerti apa itu ODGJ. Apakah Pater bisa menjelaskannya? Ya. ODGJ itu singkatan dari apa? Orang dengan gangguan Orang jiwa. dengan gangguan jiwa. Tadi kan saya dengar kamu sebut orang gila. Orang gila itu gila itu bukan sakit. Sehingga orang dengan gangguan jiwa tidak bisa disebut orang gila. Pertanyaan lanjutannya adalah, kalau begitu, kalau gila bukan sakit, gila artinya apa? Gila itu artinya engkau nama siapa? Antania. Panggil Nia. Nia misalnya dari Kober, TK, SD, SMP sampai SMA sekarang, kau punya nilai itu 89. Saya bisa bilang apa? Gila Nia ini. Itu kan bukan sakit. Iya. Ya, orang Jepang bisa buat robot dan robot itu bisa main bola kaki. Kita bisa bilang gila orang Jepang. Itu berarti gila apa? Gila itu berarti Gila itu prestasi. iya. Kita Gila tahu itu sesuatu yang mengagumkan, yang membanggakan. Gila Dan, bukan berarti orang yang dengan gangguan jiwa. Iya, orang dengan gangguan jiwa itu orang sakit. Gangguan jiwa itu sebuah sakit. Sakit, iya. Gila itu prestasi, mengagumkan dan lain-lain. Dan apakah sakit itu prestasi? Bukan Bukan. Sehingga tidak bisa disebut dengan orang gila. Dan menyebut orang dengan gangguan jiwa dengan orang gila itu artinya stigma. Stigma itu pandangan yang keliru dalam kamu punya pikiran tentang orang dengan gangguan jiwa. Oke, Pater. Iya. Begitu. Sejak kapan komunitas atau kelompok ini dibentuk? 2016 di Ende. Lalu sekarang di beberapa kabupaten juga terbentuk mulai 2017, 2018 sampai sekarang. Nah, terus atas inisiatif siapa sehingga terbentuknya kelompok ini, Pater? Ya, inisiatif kita, saya dengan beberapa teman dulu tahun 2016 kita dirikan kelompok. Dan awalnya kita peduli saja secara pribadi, lalu saya misalnya ajak kamu dua untuk sama-sama kunjung ke penderita gangguan jiwa. Tidak lama kau punya teman juga mau ikut, kau punya teman juga ikut. Ketika sudah agak banyak, kita berpikir bagaimana kita bentuk kelompok. Kita kasih nama kelompok ini apa? Maka kami buat pertemuan, kasihlah nama kelompok kasih insanis peduli orang dengan gangguan jiwa. Dan ketika di kabupaten-kabupaten lain juga muncul orang yang mau peduli, maka mereka itu di kabupaten itu kita bentuk juga kelompok ini cabang-cabang. Baik, Pater. Komunitas-komunitas apa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan ini? Komunitas apa saja? Yang ikut kegiatan Yang ikut terlibat dalam Pater? kegiatan ini. Maksudnya komunitas lain? Iya, komunitas lain. Komunitas lain itu apa ya? Ada juga OMK, ada mahasiswa, ada apa lagi ya?
misalnya mereka mau kunjung penderita gangguan jiwa atau mereka mau kasih sesuatu, ya sumbangan sembako, beras dan lain-lain, ya mereka kontak saya untuk kita kunjung gitu. Tapi saya lupa lah beberapa itu yang ikut terlibat, orang muda Katolik atau OMK, ada juga kelompok atau taman baca, ada dari VKRI, beberapa yang lain juga. Terus apa saja dukungan-dukungan dari orang-orang terdekatnya Pater seperti keluarga Ya, atau teman? apa ya? Dukungan apa saja yang mereka buat sehingga Pater itu punya inisiatif untuk membentuk kelompok ini? Saya tidak terlalu melihat dukungannya apa. Ya, yang pasti itu kita jalan saja. Ya, mau cari dukungan, kalau orang tidak dukung, lalu kita tidak peduli. Ya, apa lagi? Pertanyaannya banyak. Apa saja tantangan Pater dalam mengikuti kegiatan ini? Yang menjadi sebagai koordinator kelompok kasih insani peduli orang dengan gangguan jiwa. Tantangannya itu apa? Oke. Bukan tantangannya, ya bisa juga disebut tantangan, tapi memang persoalan-persoalan yang sulit yang seringkali agak butuh waktu panjang untuk penyelesaiannya. Misalnya kamu tadi menyebut orang dengan gangguan jiwa itu dengan kata Orang gila. orang gila atau kata gila. Iya. Dan saya sudah jelaskan ke kamu sekarang. Saya dengan penjelasan ini teman-teman yang nonton juga jadinya tahu. Oke. Tetapi sebentar besok atau lusa engkau bisa menyebut ulang itu orang gila itu. Iya, karena sudah Padahal sudah dikasih tahu Iya. bahwa gangguan jiwa bukan Orang gila, dan kamu angguk-angguk kan. Tapi besok, lusa dan seterusnya boleh jadi kamu gunakan lagi. karena terbiasa. Iya, dan Terbiasa. iya, ketika kamu gunakan lagi, kamu pikir lagi, bukan gila. Atau ketika ada orang lain yang menyebut kata gila, bukan gila, tapi gangguan jiwa, itu sakit. Gila itu apa jadinya? Gila itu prestasi, membanggakan. Kasihlah contoh. Iya. Ya, oke. Tapi orang yang mendengar itu boleh jadi besok atau lusa dia pakai lagi kan? Oke. Ketika kata itu dipakai oleh kamu, misalnya hanya sebagai murid, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika kamu punya guru yang ucapkan, murid-murid lain kan ikut. Pasti. Oh, berarti yang benar itu yang guru bilang. Gitu. Sehingga kita mau itu orang yang posisinya secara sosial tinggi, dia atau mereka itu yang juga menjadi orang yang berpengaruh untuk edukasi, namanya edukasi kesehatan jiwa, sehingga orang juga bisa ikut. Begitu. Seringkali sulit, susah. Jadi memulihkan penderita gangguan jiwa menurut saya kurang lebih, dan dalam pengalaman itu rada-rada bukan mudah juga, tetapi tingkat kesulitannya agak dibandingkan dengan mengubah stigma pandangan yang keliru tentang gangguan jiwa. Demikian juga perlakuan terhadap orang dengan gangguan jiwa, orang pasung, orang mengumpat, orang kejar, orang olok, dan lain-lain. Terus bagaimana cara Pater dan juga teman-teman Pater atau komunitas Pater ini membujuk orang dengan gangguan jiwa itu untuk bisa dirawat atau dapat pengobatan? Ya, tidak ada tips yang khusus, tapi kan kita mesti lakukan. Misalnya ada orang dengan gangguan jiwa di sebuah rumah, lalu mereka bilang dia ganas, atau teman-teman lain ketika berkunjung ke rumah itu mereka bilang dia biasa ancam bunuh orang, dia biasa kejar orang, dia biasa pukul
tetapi kan kita harus tolong dia, kita harus tolong. Ya, tolongnya bagaimana? Bagaimana supaya dia dapat layanan kesehatan dari petugas kesehatan. Itu berarti layanan ada dulu. Maka kita omong kepada pemerintah supaya sediakan layanan untuk penderita gangguan jiwa. Sediakan di mana? Di puskesmas. Ya, ketika layanan itu tersedia, kita omong dengan perawat dan dokter bahwa di situ ada satu penderita gangguan jiwa. Entah mereka kita pergi bersama atau relawan ke sana untuk ketemu penderitanya. Kalau penderitanya seperti itu, agresif, biasa pukul orang, ancam bunuh orang, selalu marah-marah dan lain-lain, itu berarti kita dorong keluarganya supaya bisa laporkan ke puskesmas atau kita yang laporkan, dan ketika sudah ada obat kita coba memulai bagaimana caranya obat ini bisa masuk ke dalam tubuh dari orang sakit. Ya, yang penting itu intinya banyak hal yang mesti kita bicarakan, tetapi intinya misalnya seorang penderita itu agresif, menakutkan, kita tidak bisa dekati. Yang penting itu dia bisa makan. Obatnya ya kita campur di makanan kalau dia tidak mau makan obat. Ya, tapi kalau dia mau minum obat, kita bilang ini vitamin dan lain-lain. Ya, Tapi ada juga orang dengan gangguan jiwa yang kita minum obat kan, Pak? Ya, Banyak, Pak. banyak. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu bukan orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu banyak jenisnya. Salah satunya misalnya dia tidak merasa diri sakit. Ya, karena persepsi pandangan, pikiran tentang dirinya berubah. Berarti dia contohnya kayak Ya. dia menganggap dirinya itu tidak layak atau tidak sama dengan orang lain gitu. Pokoknya dia merasa diri tidak sakit, Tidak sama. sekalipun perilakunya lain, cara berpikirnya lain, perasaannya lain, tapi dia merasa diri saya tidak sakit. Kenapa Pater omong obat, omong vitamin saya tidak sakit? Ya, ada yang begitu juga. Iya, tetapi kan kita harus omong-omong terus bagaimana supaya obat ini, vitamin ini masuk ke dia punya tubuh. Maka kita cari kelemahannya, cari keluhannya. Kalau gitu kamu mengeluh apa? Misalnya, saya Pater susah tidur. Oke, gitu. Ada vitamin supaya tidur aman. Padahal sakitnya lain, tapi obatnya untuk sakit yang lain itu, tapi keluhannya itu lain tadi, susah tidur atau perut sakit. Oke, ada vitamin untuk perut sakit. Nah, padahal dokter melihat oh ya ini dia gangguan jiwa jenis ini, ini obatnya. Ada berapa banyak orang gangguan jiwa yang dirawat di Singkat. Orang gangguan jiwa di seluruh provinsi NTT untuk sekarang itu sekitar 7.000-an orang atau 8.000 sekitar itu. Tapi kalau untuk di sini Ya, di NTT 1.000 lebih orang, dan makin banyak jumlahnya yang terdata makin bagus. Kenapa? Karena sudah sekian lama mereka belum terdata, sudah sekian lama mereka belum terjangkau layanan kesehatan, layanan sosial, ya, sehingga yang kita temukan penderita gangguan jiwa itu orang sudah sakit sudah lama, bukan yang baru. Yang baru itu mungkin 1-2, tapi 1-2 yang dimaksud itu baru, yang dimaksud itu sudah 3 bulan, sudah 4 bulan, bukan baru hari ini, bukan baru kemarin. Itu jarang sekali kita temukan. Ada, tetapi jarang sekali kita temukan baru sakit kemarin, baru sakit minggu lalu. Tidak, itu sudah sakit sudah bulan-bulan, bahkan sakit tahun-tahun benar-benar sebelumnya. dimasukkan ke rumah. Oke, kita ngomong tentang rumah singgah. Rumah singgah itu yang kamu tahu itu di Bolok. Poloku. Itu rumah singgah itu ada satu organisasi Mama Nina, bisa juga penasihat di situ sedikit. Nah, itu juga tidak banyak. Itu rumah singgah untuk
saudari-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, terutama yang dulu menggelandang dan sekarang kan mereka tidak kelihatan lagi di jalan-jalan, ya. Dan itu kapasitasnya kecil. Kalau misalnya 1.000 orang dirawat di situ, itu kan tidak mungkin satu gedung rumah ibadah gereja saja yang mungkin tidak bisa tampung. Oke, lalu kasih makan pagi siang malam, sabun kita 4, oh ya ini ada satu kamerawan. Nah, jadi satu sabun itu kalau kita pakai tidak mungkin sampai 1 bulan, tidak mungkin sampai 2 minggu kita pakai. Iya, 1 minggu. Lalu kalau mereka belasan orang, ya 1 hari mungkin 1 sabun. Sabun mandi, belum sabun cuci, belum makan minum pagi siang malam, belum lagi obat. Terus apakah Jadi pemerintah biayanya juga tinggi. bisa pemerintah juga sumbang? ikut terlibat dalam Ya, pemerintah itu begini. Kalau rumah singgah di atas itu tanahnya pemerintah, gedungnya pemerintah, tapi kasih makan mereka itu bukan. Mereka bantu sedikit, beberapa kilogram beras pada 1 tahun, dalam 1 tahun, iya, tetapi gedung itu milik pemerintah. Lalu yang kedua itu peran pemerintah, misalnya dinas kesehatan di puskesmas sudah sediakan obat. Lalu pasien di mana? Yang dirawat di rumah mereka masing-masing, supaya ketika pasien itu minum obat atau makan obat, dia punya perubahan kondisinya makin bagus. Keluarga mengalami, seringkali itu keluarga tidak mau rawat, bawa saja, saya bilang bawa kemana, tapi nanti konsep mereka tentang gangguan jiwa itu stigma tadi, misalnya susah pulih dan lain-lain, ya lebih baik rawat di rumah masing-masing. Nah, ini obat kunci pulihnya penderita gangguan jiwa itu ada pada siapa? Ada pada keluarga, pada kondisi di rumah. Begitu. Masih ada pertanyaan? Masih Pater. Terus apakah hanya dengan memberikan obat-obatan dapat menjamin kesembuhan orang yang dengan gangguan jiwa? Gangguan jiwa tidak bisa disebut sembuh. Dia hanya pulih. Mau lama mau singkat, tetapi butuh waktu yang cukup lama. Ya, misalnya gangguan jiwa itu seperti sakit jantung, stroke. Misalnya saya stroke sekarang, saya berobat ke Surabaya, ke rumah sakit ini atau kemanapun, pulang saya pulih, sehat, tapi tidak bisa dibilang saya sembuh. Tahun depan saya bisa kena lagi, berobat lagi, 5 tahun berikut saya bisa kena lagi. Stroke, jantung, diabetes, gula, hipertensi, itu sama. Kanker, sudah operasi, tapi akarnya masih di dalam. 2 tahun kemudian, oh ya, kena lagi dia. Gangguan jiwa juga seperti itu. Dan ada memang gangguan jiwa yang dibilang kronis. Kronis itu artinya apa? Itu menahun. Begitu. 1 kali terkena gangguan jiwa apapun jenisnya, kalau segera diobati lebih bagus. Kalau dilepas, nanti dia bisa baik sendiri, tapi untuk beberapa waktu. Setelah itu kambuh lagi. Nah, kalau dilepas lagi tidak berobat, maka nanti kalau tahun depan baru berobat, padahal dia sudah 3 kali kambuh, maka memang lebih lama waktu untuk pemulihannya. Tapi kalau saya sakit sekarang langsung ditangani, mungkin 6 bulan, 3 bulan saya bisa pulih, atau beberapa bulan. Tapi kalau sekarang tidak diobati, ya susah. Ya. Kenapa masih ada orang yang gangguan jiwa yang berkeliaran di luar hingga sekarang disebut dengan orang gila? Kenapa masih ada yang berkeliaran di luar? Karena soalnya tuh tadi tuh Pater, saya dan adik saya kan pergi sekolah. Terus kami ada di kompleks kami tuh ada orang gila. Kan dengan Pater kan ada kelompok ini tuh. Ini kan untuk menampung orang-orang dengan gangguan jiwa. Tapi kenapa mereka sampai saat ini masih bisa berkeliaran? Oke, ada 2 hal.
kita kan sudah omong tadi, namanya edukasi kesehatan jiwa. Jadi gangguan jiwa bukan gila, tapi engkau sebut lagi orang gila. Jadi betapa Karena susah. kebiasaannya sebetulnya. Iya. Makanya Jadi karena itu sesuatu yang salah dan keliru, tapi karena sudah biasa maka itu dianggap benar. ya akan ulang terus. Iya, Ingat terus. pokoknya diulang terus, diingat terus, tapi itu salah. Iya. Maka kita Pandangannya salah. maka kita harus berubah. Begitu, tidak bisa ulang lagi. Kalau sempat disebut lagi, bukan gila. Tapi Gangguan gangguan jiwa. Begitu. Gangguan orang dengan gangguan jiwa, bukan orang gila. Gangguan jiwa, bukan gila. Jiwa bukan gila. Sehingga kalau kamu lihat di satu video di channel YouTube Kasih Insani channel, gangguan jiwa bukan gila. Gitu. Bisa nanti simak. Lalu yang kedua itu, kenapa mereka berkeliaran? Pertama itu, mereka bukan berkeliaran dengan tahu dan mau bahwa saya mau berkeliaran. Iya. Tapi itu dia berkeliaran itu disebut gelandangan, menggelandang, karena dia menderita gangguan jiwa. Saya juga bisa menggelandang, di mana-mana itu ada juga yang gelandangan, Iya. tapi ada yang gelandangan bukan karena gangguan jiwa, tapi memang mau hidup jalan-jalan saja. Tapi ada yang memang menggelandang karena dia menderita gangguan jiwa. Misalnya dia ada halusinasi. Halusinasi itu sesuatu yang tidak nyata, Iya. tetapi bagi penderita itu nyata. Senjata, iya. Bisa. Iya. Halusinasi adalah Sesuatu yang tidak nyata, tetapi bagi penderita itu adalah nyata. ya. Jadi misalnya dia mendengar suara ajak-ajak jalan, dia jalan. Oke. Itu suara dari suara hatinya tuh. Halusinasi. Itu yang disebut dengan halusinasi. Suara dari mana? Suara. Yang dia dengar. Ya, suara itu kalau mau jelaskan itu nanti itu kita mau jelaskan gangguan jiwa itu apa Pak? Gangguan jiwa itu sakit di dalam otak kita. Ada senyawa kimia tertentu di dalam otak yang tidak seimbang, yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi keterhubungan antar saraf di kita punya otak. Maka ketika senyawa kimia tertentu itu tidak seimbang, keterhubungan antara saraf itu terganggu. Keterhubungan itu maksudnya apa? Saya omongkan untuk dengar, Iya. dan engkau bisa pahami karena saraf-saraf itu saling terhubung dengan baik, begitu, saling memberikan pesan, informasi dan lain-lain. Dan ketika itu tidak saling terhubung dengan baik, ada sesuatu yang kurang bagus karena ketidakseimbangan senyawa kimia, maka itu menghasilkan apa? Halusinasi tadi. Begitu. Oke. Lalu mereka menggelandang. Oke. Ya, mestinya memang mereka mendapat layanan kesehatan supaya tidak menggelandang lagi. Keluarga mesti mencari, bukan bilang itu kami punya urusan. Kami hanya bantu keluarga sehingga bukan merawat. Merawat juga bisa keluarga. Kami tidak merawat, keluarga harus merawat, bukan kami punya orang. Iya. Kami hanya bantu apa? Omong kepada keluarga bagaimana. Oke, kita bersama-sama harus dirawat ini. Siapa yang merawat? Kita bersama-sama. Yang utama itu keluarga. Ada kesulitan bisa kontak. Pada dia begini. Oke, kamu begini. Kami juga bisa kunjung ke rumah dan lain-lain. Tidak bisa dibilang kenapa tidak dibawa ke rumah apa? Rumah singgah tadi. Ya, rumah singgah itu kalau memang kapasitasnya kecil mau tampung semua orang di situ. Tidak mungkin. Iya. Lalu kalau makanan tidak ada di sana, tidak banyak yang sumbang, orang tidak bantu. Bisa kelaparan. Ya, mau tampung jadinya tampung untuk mereka jadi korban kelaparan dan lain-lain. Begitu. Jadi apa namanya? Bisa mesti punya rumah dan lain-lain, tapi mesti kuat secara ekonomi. Nah, sekarang kita omong kepada pemerintah supaya mereka itu
kerjasama dengan psikiater supaya kerja di rumah sakit, bukan poli jiwa. Kalau psikiaternya sudah ada, mungkin bisa lebih lanjut ke apa? Ke ada ruang rawat inap untuk pasien jiwa. Untuk siapa itu? Pasien siapa? Misalnya pasien yang sedang mengamuk, sehingga orang tidak pasung, tinggal ambil, dirawat di ruang rawat inap di rumah sakit, ruang rawat inap jiwa, klinik jiwa. Bisa juga misalnya yang menggelandang seperti itu. Jangan pernah takut untuk membantu, melayani, dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan kasih sayang kita. Dan bagi orang-orang muda, tetaplah berpartisipasi secara aktif dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membahagiakan orang yang membutuhkan perhatian yang tulus, seperti orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. 잠이 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 잠이 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 잠이 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를